Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Inspirasi Fahri, siswa inspirasi. Kali ini kita akan melakukan kegiatan bedah kompetensi dasar dan prediksi penilaian akhir semester Bahasa Indonesia kelas 8. Karena KD yang akan kita bedah terlalu banyak, maka akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Dan kali ini adalah bagian 1. Baiklah, tanpa berpanjang kata kita mulai bedah kompetensi dasar tersebut. Namun sebelum kita mulai, tolong bantu kami untuk subscribe dan like video ini agar channel ini semakin berkembang. Oh iya, untuk bedah KD dan prediksi penilaian akhir semester ini, orientasi soalnya difokuskan pada bentuk-bentuk seperti asesmen kompetensi nasional, yaitu pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan link. Marilah kita mulai kegiatan hari ini. Untuk KD yang pertama, yaitu KD mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Hal penting atau yang dapat kita prediksikan adalah menjawab pertanyaan berdasarkan teks berita, kemudian menentukan pertanyaan yang sesuai teks berita, menentukan pokok-pokok berita, dan juga bisa menentukan unsur teks berita. KD 3.1 ini berpasangan dengan KD 3.4, yaitu menyimpulkan isi dari berita. Prediksinya adalah disajikan teks berita, siswa dapat menentukan simpulan teks berita. Baiklah, kita mulai untuk prediksi soal-soal yang tadi. Perhatikan teks berita berikut. Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan peringatan dini sehubungan dengan adanya potensi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah provinsi di Indonesia, Selasa 23 Maret. Menurut perakiraan BMKG, hujan lebat disertai petir dan angin kencang berpotensi meliputi wilayah Provinsi Aceh, Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Selain itu, wilayah Provinsi Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Papua, dan Papua Barat juga menghadapi hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Di wilayah DKI Jakarta, potensi hujan disertai kilat di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang dan sore hari. Sementara di wilayah Jawa Barat, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat dan angin kencang berpotensi terjadi di Bogor, Depok, Bekasi, Perawat, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Subang, Tasikmalaya, Ciamis, Bandung Raya, Cimahi, Kuningan, Garut, Banjar, Sumedang, Pangandaran, dan Indramayu sejak menjelang siang hingga malam hari. Deputi Bidang Meteorologi Guswanto mengimbau masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrim pada periode peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Pada periode peralihan musim, menurut dia, biasanya perubahan kondisi cuaca relatif lebih cepat. Pada pagi hari sampai siang hari biasanya cuaca terik, tetapi saat memasuki siang hingga sore hari dengan intensitas tinggi bisa turun dalam durasi yang singkat. Selama periode peralihan musim ada beberapa fenomena cuaca ekstrim yang harus diwaspadai, yaitu hujan lebat dalam durasi singkat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, puting beliung, dan hujan es, kata Guswanto. Apa yang menyebabkan berpotensinya cuaca ekstrim di sebagian besar wilayah Indonesia? Kalau kita lihat dari teks tersebut yang tadi telah kita baca, maka cuaca ekstrim yang akan menimpa wilayah Indonesia ini terjadi karena peralihan dari musim hujan ke musim panas. Jadi jawabannya adalah B. Di nomor 2, keduanya adalah bentuk pilihan ganda kompleks. Informasi yang sesuai teks. 1. BMKG memperkirakan akan terjadi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang di sebagian wilayah Indonesia. Tentu ini benar karena berita tersebut berbicara tentang ini. Kemudian wilayah Jakarta Selatan dan Timur diperkirakan akan terjadi hujan lebat disertai petir pada siang hari. Ini juga
juga benar sesuai dengan isi teks. Kemudian nomor 3, di daerah Jawa Barat berpotensi terjadinya angin dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat dan hujan. Ini juga masih benar. 4, warga Jakarta harus waspada dengan banjir yang sewaktu-waktu datang akibat cuaca ekstrim. Paragraf 1 sampai 4 dalam berita tersebut tidak pernah berbicara tentang banjir, sehingga jawaban yang benar ada pada 1, 2, dan 3. Maka jawabannya adalah A. Lanjut, pokok berita yang sesuai ini adalah tipe menjodohkan. Di sini ada Deputi Bidang Meteorologi Guswanto yang bergaris bawah yang bercetak tebal. Ini adalah unsur siapa? Deputi Bidang Meteorologi Guswanto. Kemudian di bagian 2 menyampaikan peringatan dini sehubungan dengan adanya potensi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang. Ini berbicara tentang apa yang terjadi, yaitu informasi tentang adanya potensi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang. Kemudian di sini wilayah Provinsi Aceh, Bali, Bangka, dan seterusnya ini adalah menunjukkan di mana atau tempat, sehingga jawabannya adalah ya. Lanjut, simpulan. Simpulan yang dapat kita ambil berdasarkan isi teks di atas. Simpulan dapat kita ambil dengan cara menggabungkan antara gagasan pokok setiap paragraf. Kalau kita lihat teksnya, Pak, dari 4 paragraf ini berbicara tentang fenomena hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Kemudian terjadi di beberapa wilayah Indonesia yang terjadi karena adanya perubahan musim dari musim panas ke musim hujan. Oleh karena itu beberapa hal pokok ini kita jadikan satu. Jadi BMKG melalui Deputi Bidang Meteorologi menginformasikan kita harus waspada karena peralihan musim berpotensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di sejumlah provinsi di Indonesia. Ingat ya, siswa inspirasi, bahwa simpulan ini tidak selalu harus sama persis kata-kata itu. Intinya adalah menggabungkan bagian-bagian pokok atau inti-inti dari setiap paragraf menjadi satu kalimat yang padat. Lanjut ke kompetensi dasar yang lain, yaitu di 3.2 menelaah struktur dan kebahasan teks berita. Beberapa prediksi yang mungkin bisa kita lakukan adalah menentukan struktur bagian tubuh berita, menentukan struktur berita, menentukan konjungsi temporal, menentukan kata kerja mental, dan juga menentukan kata baku. Ini terkait dengan struktur dan kebahasaan. Ini berpasangan pula dengan titik 2, yaitu menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Prediksinya adalah menentukan persamaan berita, kemudian mengubah kalimat langsung jadi kalimat tidak langsung, mengubah menjadi sebuah teks berita. Ya, mulai teks kedua. Di teks kedua ini ada teks berjudul CEO Sinovac kaji pemberian dosis ketiga vaksin corona. Jakarta, CEO Sinovac Dr. Yin Wedong akan bicara soal berapa lama antibodi dari vaksin Sinovac bisa bertahan. Menurutnya, antibodi atau perlindungan maksimal baru muncul setengah bulan pasca disuntik. Efek perlindungan biasanya muncul setelah setengah bulan dan akan tetap kuat setidaknya selama 2 bulan, katanya. Dikutip dari CGTN Kamis 18 Maret 2021. Maka dari itu, menurutnya, suntikan dosis ketiga vaksin Sinovac ini tengah dikaji atau dianalisis. Yin Wedong menyebut rencana pemberian dosis ketiga vaksin Sinovac bisa menjadi solusi mengatasi penurunan efektivitas vaksinnya. Jika tingkat perlindungan atau efek perlindungan turun, lakukan suntikan ketiga. Kami sedang melakukan studi tentang suntikan ketiga. Datanya sedang dianalisis, jelas Yin. Yin menjelaskan, mencegah penularan COVID-19 100% dari vaksinasi Sinovac tampak mustahil. Terlebih, munculnya varian baru corona di sejumlah negara seperti Inggris, Afrika, dan Brazil. Ada efek perlindungan yang sangat baik setelah vaksinasi terhadap penyakit parah, rawat inap, dan kematian. Tetapi tingkat perlindungan vaksin terhadap infeksi secara keseluruhan rendah.
Katanya berkaca pada hasil uji vaksin Sinovac di petugas kesehatan Brazil. Menceritakan awal mula pengembangan vaksin, Yin menyebut mereka bisa melakukan penyuntikan vaksin dengan cepat. Sinovac mempelajari virus di Januari tahun lalu dan melakukan penyuntikan vaksin dengan cepat sampai memberikan vaksin serta imunisasi secara besar-besaran. Bagian tubuh berita. Bagian berita terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala berita atau head, kemudian tubuh berita atau body, dan ekor berita atau tail. Bagian kepala berita berisi tentang hal-hal penting yang ada dalam berita tersebut yang ingin disampaikan. Biasanya ada pada paragraf 1. Kemudian bagian tubuh atau body dari sebuah berita berisi tentang penjelasan rinci dari apa yang ingin disampaikan di paragraf pertama atau di bagian kepala. Kemudian bagian ekor berita adalah menyampaikan hal-hal yang sifatnya informasi tambahan yang tidak secara langsung terkait dengan inti pembicaraan yang disampaikan di kepala berita. Dari analisis teks berita tentang Sinovac tadi, bagian tubuh berita terdapat pada paragraf 2 dan 3 karena paragraf 1 headnya bercerita tentang bagaimana vaksin Sinovac itu menciptakan sebuah antibodi. Kemudian di bagian 2 dan 3 bercerita tentang penjelasan rinci tentang bagaimana proses penciptaan antibodi atau pengembangan keadaan antibodi yang ditimbulkan dari vaksin Sinovac. Jadi jawabannya adalah B. Ekor berita, seperti tadi dikatakan bahwa ekor berita adalah informasi tambahan. Ekor berita dalam teks tentang vaksin Sinovac itu bercerita tentang bagaimana proses penemuan vaksin Sinovac, dan itu terjadi di paragraf 4. Kenapa itu ekor berita? Karena di bagian 4 itu atau paragraf keempat tidak berbicara tentang penjelasan vaksin Sinovac menciptakan sebuah antibodi yang diceritakan di awal di kepala berita, tetapi malah bercerita tentang sejarah penemuan Sinovac atau asal-usul penemuan Sinovac, sehingga jawabannya adalah D. Kemudian konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menunjukkan waktu. Kalau kita lihat pada bagian A ada konjungsi jika. Jika menunjukkan persyaratan. Kemudian pada bagian B ada konjungsi setelah. Ada efek perlindungan yang baik setelah menunjukkan waktu. Kemudian bagian C di sini ada konjungsi untuk yang menunjukkan peruntukan atau tujuan. Kemudian bagian D ada konjungsi dengan cepat yang berisi cara, keterangan cara. Maka yang menunjukkan temporal waktu ada pada bagian B, yaitu setelah. Kemudian kata kerja mental. Kata kerja mental berarti kata kerja yang berisi tentang respon kita terhadap sebuah permasalahan, respon, apresiasi, pemikiran kita terhadap permasalahan yang disampaikan. Di sini permasalahan yang disampaikan pada kalimat Yin menjelaskan mencegah penularan COVID-19 100% dari vaksinasi Sinovac tampak mustahil. Di sini ada mencegah penularan COVID-19 100% dari vaksinasi Sinovac tampak mustahil. Di sini di depannya ada kata kerja menjelaskan, ada mencegah. Maka yang termasuk reaksi dari tentang penularan COVID-19, pencegahan penularan COVID-19 ini adalah menjelaskan. Maka kata kerja mental yang ada pada kalimat tersebut adalah bagian menjelaskan. Kemudian nomor 9. Di sini penulisan kata yang baku. Kata baku di sini ada 4 kalimat dengan masing-masing ada penulisan kata yang dicetak. Ada antibodi, dianalisis efektivitas tampak. Antibodi penulisannya memang harus digabung, bukan dipisah. Kemudian dianalisis yang benar adalah benar dianalisis, bukan dianalisa. Efektivitas penulisannya menggunakan F atau V, yang benar adalah menggunakan V.
V seperti ini. Kemudian tampak, yang benar tampak atau nampak? Yang benar adalah tampak, karena nampak. Kalau nampak, kalimat yang atau kata yang terpengaruh gramatika daerah atau bahasa Jawa, sehingga jawabannya 1, 2, 3, dan 4 semuanya menggunakan kata baku. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 10, kesamaan isi berita. Kita lihat berita 1. Perjalanan pesawat terbang di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta terganggu dengan tergelincirnya Lion Air jurusan Makassar, Jakarta. Dalam peristiwa itu terdapat satu penumpang yang mengalami luka berat. Penumpang yang bernama Rusdi tersebut akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Peristiwa itu terjadi pada Senin 9 Maret pukul 17.05. Berita 2. Kembali musibah melanda maskapai penerbangan Indonesia. Pesawat Boeing dari maskapai penerbangan Air Asia hilang kontak saat melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Singapura. Pesawat dengan nomor penerbangan KZ8501 mengalami kecelakaan setelah menabrak awan cumulonimbus di langit selatan. Kesamaannya, kalau kita lihat kesamaannya, di sini sama-sama berbicara tentang kecelakaan yang terjadi pada pesawat. Ya, pada pesawat terbang satu, kecelakaan berupa tergelincirnya pesawat Lion Air. Kemudian di sini hilang kontaknya pesawat Air Asia yang menabrak awan cumulonimbus. Jadi jawabannya adalah C, musibah yang menimpa maskapai penerbangan. Kalimat langsung. Di sini ada kalimat langsung, kami ingin Bangladesh menjadi negara bersih dari tindak korupsi. Jelas juru bicara pemerintah. Kalimat langsung apabila ingin diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka tip yang paling gampang adalah kita harus menandai manakah ujaran langsung dan manakah yang penjelasnya atau deskripsinya, penjelas. Ujaran langsungnya adalah kami ingin Bangladesh menjadi negara yang bersih dari tindak korupsi. Di sini ada kata ganti kami. Kata ganti kami ini adalah merujuk pada pemerintahan Bangladesh atau negara Bangladesh. Kemudian penjelasnya adalah jelas juru bicara pemerintah. Siapa yang berbicara? Yaitu juru bicara pemerintah. Cara terbaik atau cara termudah adalah mengungkapkan siapa yang berbicara di depan, kemudian apa yang dikatakan atau apa yang dijelaskan. Jadi kalimatnya akan berbunyi juru bicara pemerintah jelas, kemudian bisa menjelaskan. Nanti juru bicara pemerintah menjelaskan kami akan, tadi saya katakan kami merujuk pada pemerintah Bangladesh atau negara Bangladesh. Berarti kami diganti dengan pemerintahan Bangladesh atau negara Bangladesh. Selanjutnya yang lainnya. Jadi juru bicara pemerintah menjelaskan bahwa Bangladesh ingin agar negaranya bersih dari tindak korupsi. Oke. Tulislah teks berita berdasarkan ilustrasi atau data di atas. Di sini kebetulan ada data-data tentang adik sifat atau 5W+1H, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Semuanya ada. Jika kita diminta untuk menuliskan teks berita berdasarkan data seperti ini, maka kita harus tahu struktur teks berita. Struktur teks berita yang pertama adalah kepala berita. Kepala berita berisi tentang hal-hal penting yang ingin disampaikan di dalam berita tersebut. Hal penting itu pada umumnya adalah pada unsur apa, siapa, di mana, dan kapan. Letakkan bagian ini dalam satu paragraf di awal sebagai kepala berita. Kemudian di bagian tubuh berita berisi tentang penjelasan rinci yang bersifat sebab akibat. Maka di penjelasan rinci ini kita masukkan unsur mengapa dan bagaimana. Kemudian ekor berita, karena di sini ekor berita sifatnya adalah informasi tambahan, silakan kalian menambahkan informasi tambahan yang tidak terkait secara langsung dengan vaksinasi COVID-19 pada masyarakat berusia di atas 60. Mungkin tentang perkembangan COVID secara umum.
Bagaimana contohnya? Ini hanya contoh, sekadar contoh teks berita berdasarkan ilustrasi tersebut. Di sini ada kepala berita yang ada di kalimat atau di paragraf pertama, kemudian tubuh berita di paragraf kedua dan ketiga. Sementara ekor beritanya, karena tadi di data tidak ada ekor berita, maka di sini pun tidak ditampilkan ekor berita. Ya, demikian saja bedah kompetensi dasar dan prediksi penilaian akhir semester Bahasa Indonesia untuk kelas 8. Kita ketemu lagi insya Allah di bagian kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.